Jelas ada gerakan-gerakan yang tak nak tengok benda ni berjaya. Kalau apa yang dia buat tu betul hebat, dia dah jadi Asia champion 5 kali dah. So yang undang-undang teknik law of the game dengan apa yang FIFA mahu. Detik-detik paling menyakitkan akhirnya benar-benar terjadi di hadapan puluhan ribu supporter merah putih. Sebuah keputusan kontroversial, satu titik putih dan satu peluit dari wasit asal Malaysia mengubur mimpi timnas Indonesia menjadi juara FIFA Series 2026. Lebih panas lagi, alih-alih simpati, publik negeri jiran justru berpesta. Mereka memuja-muja sang wasit, bahkan berani menyebut Indonesia belum selevel dengan mereka. Apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan penalti yang mengguncang dunia ini? Apakah ini murni keputusan pertandingan atau ada sesuatu yang lebih dalam? Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami Lineup Garuda. Karena sejatinya itu semua tak akan mengurangi rezeki kalian. Ini justru bisa menambah pahala serta membantu usaha pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Kalau sudah, mari kita lanjut. Atmosfer panas di Stadion Utama Gelora Bung Karno malam itu seharusnya menjadi saksi sejarah kebangkitan timnas Indonesia. Di bawah komando pelatih anyar John Herdman, skuad Garuda tampil penuh percaya diri menghadapi raksasa Eropa, Bulgaria, di partai final FIFA Series 2026. Puluhan ribu supporter memadati stadion. Nyanyian Garuda di dadaku menggema, menciptakan tekanan luar biasa bagi tim tamu. Semua tanda mengarah pada satu hal, Indonesia siap menciptakan sejarah. Namun siapa sangka, malam penuh harapan itu berubah menjadi malam penuh kontroversi. Awal mula kontroversi yang mengguncang, pertandingan berjalan sengit sejak menit pertama. Indonesia tampil disiplin, Bulgaria mencoba menekan, namun tak ada yang benar-benar dominan. Hingga akhirnya, momen krusial itu datang. Menit ke-32, bek andalan Indonesia, Kevin Dix, melakukan tackle terhadap pemain Bulgaria, Zdravko Dimitrov, di dalam kotak penalti. Wasit utama asal Malaysia, Muhammad Nazmi bin Nasaruddin, awalnya membiarkan permainan terus berjalan. Tidak ada pelanggaran, tidak ada penalti. Stadion tetap bergemuruh seperti biasa. Namun beberapa detik kemudian, semuanya berubah, mengubah segalanya. Tiba-tiba pertandingan dihentikan. Wasit mendapat panggilan dari ruang VAR. Ia berlari menuju monitor di pinggir lapangan. Seluruh stadion langsung tegang. Para pemain Indonesia terlihat kebingungan. Para supporter mulai bersiul keras. Di pinggir lapangan, John Herdman tidak bisa menyembunyikan emosinya. Dengan gestur penuh tekanan, ia berjalan mendekat, menunjuk ke arah lapangan, dan melayangkan protes keras. Baginya, insiden tersebut sudah jelas. Itu hanyalah sapuan bola biasa, bukan pelanggaran. Namun, keputusan ada di tangan wasit, dan keputusan itu menjadi awal petaka. Titik putih yang menghancurkan. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, wasit akhirnya membuat keputusan. Titik putih. Penalti untuk Bulgaria. Sontak seluruh stadion meledak dalam kemarahan. Supporter Indonesia tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bahkan dalam tayangan ulang, kaki Kevin Dix terlihat tidak menyentuh lawan secara signifikan. Kontak yang terjadi sangat minim, bahkan nyaris tidak ada. Namun keputusan sudah diambil dan tidak bisa diubah. Gol yang membungkam JBK menit 30. Marin Petkov maju sebagai Algojo. Dengan tenang, ia mengeksekusi penalti. Kiper Indonesia, Emil Audero, sudah membaca arah bola. Namun sepakan Petkov terlalu presisi. Gol 0-1 untuk Bulgaria. Dan dalam sekejap, stadion yang tadinya bergemuruh berubah menjadi sunyi. Perjuangan Garuda yang tak dihargai. Tertinggal satu gol, Indonesia tidak menyerah. Di babak kedua, John Herdman mengubah strategi menjadi lebih agresif. Garuda menyerang habis-habisan. Peluang demi peluang tercipta. Tendangan oleh Romani hampir menyamakan kedudukan, namun hanya membentur mistar. Sundulan Rizky Ridho juga nyaris menjadi gol, lagi-lagi digagalkan oleh tiang. Seolah-olah Dewi Fortuna benar-benar berpaling. Indonesia tampil luar biasa. Bahkan banyak pengamat Eropa menyebut Garuda pantas menang. Namun sepak bola bukan soal pantas atau tidak. Sepak bola soal hasil akhir. Dan hasil itu sudah ditentukan oleh satu keputusan kontroversial. Reaksi dunia. Kontroversi ini tidak hanya ramai di Indonesia. Media-media Eropa ikut menyoroti. Banyak yang mempertanyakan keputusan penalti tersebut. Beberapa analis menyebut Indonesia dirampok oleh keputusan wasit.
Namun di saat dunia bersimpati, reaksi berbeda justru datang dari Malaysia. Publik Malaysia berpesta alih-alih menunjukkan empati, warganet Malaysia justru berpesta. Mereka memuji wasit asal negara mereka sendiri. Bahkan beberapa komentar terdengar sangat provokatif. "Syukurin, kami bersama wasit untuk menjegal Indonesia," tulis salah satu netizen. Komentar lain bahkan menyebut Indonesia belum selevel dengan Malaysia. Sebuah pernyataan yang langsung memicu kemarahan publik Indonesia. Pernyataan pedas tokoh Malaysia tidak berhenti di situ. Tokoh penting Malaysia termasuk figur yang dikenal sebagai TMJ ikut angkat bicara. Ia menyindir publik Indonesia yang terus membahas keputusan wasit, seolah-olah semua ini hanyalah alasan kekalahan. Lebih panas lagi, mantan Presiden FEM Hamidin Mohd Amin juga melontarkan komentar pedas. Kenapa harus menyalahkan wasit? Indonesia memang tidak punya mental juara. Pernyataan ini langsung menyulut emosi publik Indonesia. Benarkah Indonesia tak punya mental juara? Jika melihat jalannya pertandingan, pernyataan itu terasa tidak adil. Indonesia tampil berani, Indonesia mendominasi, Indonesia menciptakan lebih banyak peluang. Namun satu keputusan kontroversial mengubah segalanya. Apakah itu soal mental, atau soal keberuntungan, atau sesuatu yang lebih dalam? Wasit dan bayang-bayang kontroversi. Sepanjang pertandingan, banyak keputusan yang dinilai merugikan Indonesia. Pelanggaran kecil diberikan untuk Bulgaria, duel keras sering dibiarkan, dan puncaknya tentu saja penalti kontroversial itu. Hal ini membuat banyak pihak mempertanyakan netralitas pertandingan. Apakah ini murni kesalahan manusia atau ada faktor lain? Pertanyaan itu masih menggantung hingga hari ini. Kehancuran mimpi di rumah sendiri. Peluit panjang berbunyi. Bulgaria menang 1-0. Trofi FIFA Series 2026 pun melayang dari tangan Indonesia. Di hadapan puluhan ribu supporter sendiri, Garuda harus menyaksikan lawan mengangkat trofi. Sebuah pemandangan yang sangat menyakitkan. Kekalahan tipis yang dialami timnas Indonesia di partai final FIFA Series 2026 memang meninggalkan luka mendalam bagi publik sepak bola tanah air. Namun di balik hasil pahit tersebut, secercah harapan justru muncul dari sosok muda yang tampil penuh keberanian, sebuah sinyal bahwa masa depan Garuda masih sangat cerah. Pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan Bulgaria. Gol semata wayang dicetak oleh Marin Petkov melalui titik putih pada menit ke-38, sebuah momen yang hingga kini masih menjadi bahan perdebatan panjang. Meski harus mengakui keunggulan lawan, performa timnas Indonesia secara keseluruhan justru menuai banyak pujian. Di bawah arahan John Herdman, skuad Garuda tampil disiplin, berani menekan, dan bahkan mampu mendominasi jalannya pertandingan dalam banyak fase. Namun dari sekian banyak cerita yang lahir di laga final tersebut, satu nama mencuri perhatian. Doni Tri Pamungkas, munculnya bintang baru di tengah kepahitan. Di saat sorotan publik tertuju pada kontroversi penalti dan hasil akhir pertandingan, kehadiran Doni Tri Pamungkas justru membawa warna berbeda. Pemain muda milik Persija Jakarta itu tampil tanpa rasa takut saat dipercaya turun di babak kedua. Masuk sebagai pemain pengganti, Doni langsung menunjukkan kualitasnya. Pergerakannya lincah, visi bermainnya matang, dan yang paling mencolok, kepercayaan dirinya di atas lapangan. Di tengah tekanan pertandingan final dan atmosfer puluhan ribu supporter, Doni justru terlihat tenang. Ia tidak ragu menguasai bola, berani melakukan penetrasi, bahkan beberapa kali mampu membuka ruang bagi rekan-rekannya. Penampilan tersebut sontak membuat banyak pihak terkesan, termasuk salah satu pemain senior timnas Indonesia yang merumput di Eropa, Calvin Verdong. Pujian tulus dari pemain Eropa. Bek yang saat ini bermain di klub Prancis, Lille OSC itu tidak ragu melontarkan pujian tinggi untuk Doni. Menurut Verdong, kualitas yang dimiliki Doni bukanlah sesuatu yang kebetulan muncul dalam satu pertandingan saja. Ia mengaku sudah melihat potensi besar tersebut sejak pertama kali berlatih bersama di tim nasional. Saya sangat menyukainya. Saya sangat menyukai dia dan saya sering sekali berbicara dengannya, ujar Verdong. Pernyataan itu bukan sekadar basa-basi. Dalam dunia sepak bola profesional, pujian dari pemain yang berkarir di Eropa memiliki bobot tersendiri. Apalagi jika datang dari pemain yang sudah terbiasa menghadapi level kompetisi tinggi. Verdong bahkan menegaskan bahwa Doni memiliki sesuatu yang berbeda dibanding pemain seusianya. Bakat yang terlihat sejak latihan. Lebih lanjut,
Verdonk mengungkapkan bahwa kesan positif terhadap Dhoni sudah muncul sejak sesi latihan pertama. Saya melihat sejak latihan pertama bahwa dia adalah pemain yang sangat-sangat bagus. Saya bersumpah dia adalah pemain yang sangat bagus dan saya sangat menyukai gaya bermainnya, lanjutnya. Pengakuan ini menjadi bukti bahwa kualitas Dhoni bukan hanya terlihat saat pertandingan resmi, tetapi juga konsisten dalam keseharian latihan. Dalam sepak bola modern, aspek ini sangat penting. Banyak pemain muda yang bersinar di pertandingan, namun tidak mampu menjaga konsistensi dalam latihan. Dhoni justru menunjukkan sebaliknya. Ia tampil stabil, disiplin, dan memiliki etos kerja tinggi, kombinasi yang sangat dibutuhkan untuk menembus level Eropa. Pesan khusus sebelum pertandingan. Menariknya, sebelum pertandingan final melawan Bulgaria, Verdonk sempat memberikan pesan khusus kepada Dhoni. Ia meminta pemain muda tersebut untuk tidak terbebani oleh status pertandingan besar dan tetap bermain seperti saat latihan. Sebelum pertandingan terakhir saat dia bermain, saya hanya bilang padanya untuk bermain seperti saat dia berlatih dan dengan penuh percaya diri, ucap Verdonk. Pesan sederhana, namun sangat penting. Dan di lapangan, Dhoni berhasil menjawab kepercayaan tersebut. Bermain tanpa takut di laga besar. Tidak mudah bagi seorang pemain muda untuk tampil di partai final, apalagi di hadapan puluhan ribu supporter yang memenuhi stadion. Tekanan mental, ekspektasi tinggi, dan atmosfer panas bisa dengan mudah membuat pemain kehilangan fokus. Namun Dhoni Tripamungkas justru menunjukkan sebaliknya. Ia bermain lepas. Ia berani mengambil keputusan. Ia tidak ragu menghadapi pemain-pemain Bulgaria yang secara pengalaman jauh lebih matang. Penampilan ini menjadi sinyal kuat bahwa Dhoni memiliki mental yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi. Melihat potensi besar tersebut, Verdonk pun berharap Dhoni bisa segera meniti karier di Eropa. Harapan ini bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak pemain Indonesia yang mulai mendapatkan kesempatan di kompetisi Eropa.